Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia yang hingga kita bisa berkumpul pada pagi ini untuk menimba ilmu bersama-sama. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita di akhir zaman. Untuk memulai acara kita kali ini, yaitu praktek baik budaya positif yang akan disampaikan kepada Ibu Kartini. Kepada Ibu Kartini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Pagi. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita diberi nikmat sehat pada hari ini sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah support kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak sampai saat ini. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan diseminasi atau pemimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, kira-kira apa gambaran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai apa itu budaya positif? Silakan Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau menurut saya untuk budaya positif itu yang pertama sekali yang bisa kita terapkan itu dari diri kita sendiri, yaitu pertama kali pada saat masuk kita menghadap anak-anak, mungkin kita akan beri salam, kemudian membudayakan untuk anak-anak berdoa. Mungkin itu simpel tapi itu sangat berarti. Berdoa bersama, karena itu menurut saya sangat budaya positif banget. Mungkin itu aja. Ya bagus ya, memberi salam, berdoa sebelum belajar. Kira-kira yang di sebelah kiri, Bu Dona? Perilaku yang baik. Ya, berperilaku yang baik. Perilaku yang baik. Apalagi? Waktu. Kalau saya secara umum sih, maksudnya kebiasaan positif kebiasaan dan disepakati oleh sekolah, dan itu terus-terusan. Jadi berlangsung terus-menerus gitu. Mulai dari hal yang disebutkan Bu Julia, Pak Agus, jadi kebiasaan itu disepakati. Jangan sampai ada yang beberapa guru aja yang menjalankan, sementara yang lain biasa aja gitu. Akhirnya kebiasaan yang awalnya kita mau buat itu nggak terbentuk gitu. Karena kebiasaan itu dimulai dari hal yang biasa menjadi lebih biasa lagi, dan itu udah menjadi terbiasa. Itu sih. Ya bagus ya. Jadi menurut Bu Dona bahwa budaya positif itu harus dilakukan secara kontinu, terus menerus gitu. Selanjutnya saya ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru. Mari belajar bersama, saling mendukung, mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Mungkin supaya lebih bersemangat, saya ada tepuk ya, maksudnya bersemangat, agar bersemangat. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa berdiri sejenak. Tepuk ber. Getar. Vibra. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, ber, gitu ya. Kalau tepuk 2, ber. Tepuk banyak, bergeber. Oke? Ready ya? Ya. Oke. Tepuk 1, ber. Tepuk 2, ber. Tepuk banyak, bergeber. Oke, beri applause dulu buat kita semua.
Masih semangat ya? Semangat. Kalau saya bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. SMK Negeri 5 luar biasa. Oke? Bisa ya? Bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. SMK Negeri 5 Samarinda luar biasa. Oke, beri aplaus lagi buat kita semua. Next. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Apakah dengan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira Bapak Ibu di sini bisa ada yang punya pendapat mengenai bahwa hukuman ini bisa mendisiplinkan siswa? Kira-kira seperti apa? Saya bukan ini. Oh Pak, selamat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendisiplinkan siswa, terutama di sekolah, apalagi di tingkat SMK, itu pertama memang kita melihat hukuman itu, Bu. Kalau hukuman itu memang untuk hanya kepuasan guru, anak itu akan menjadi jengkel, ya kan? Dia mesti suatu ketika dia dendam, pasti di luar. Kalau anak itu lulus, dia tidak akan negur gurunya. Tapi kalau kedisiplinan itu beritikat positif, salah satu misal dia terlambat, dia ditanyai dulu apa alasannya, karena kan kita nggak tahu latar belakang di anak itu. Satu misal saya lihat salah satu contoh di sekolah-sekolah lain itu suruh bawa pot bunga, Bu, untuk ditanam itu. Terus yang kedua, bisa kita suruh nulis, tidak akan mengulangi lagi, ditandatangani orang tua. Itu salah satu. Atau yang ketiga itu suruh bersihkan, kayak dulu kita zaman SMA kan bersihkan kamar mandi guru, ya kan Bu, itu seperti itu. Tapi kalau kita anak itu akan dipukul, itu akan membekas, Bu, suatu ketika. Karena saya sering lihat guru yang seperti itu sama siswa itu, walaupun jejer, kalau udah keluar dia tidak mau negur karena dia ada bekas di seperti itu. Nah, makanya itu untuk sekolah kita, untuk mendisiplinkan siswa itu kita harus melihat latar belakang dari anak itu. Yang kedua, kedisiplinan itu untuk supaya anak itu jerah tapi dia paham, oh aku kesalahan saya seperti ini dan tidak akan saya ulangi lagi, seperti itu, Bu. Ya baik Pak Suharmaji. Jadi menurut Pak Suharmaji bahwa hukuman fisik itu dampaknya jangka panjang ya. Jadi bisa siswa itu mendendam, sakit hati kepada guru. Nah, sedangkan kita berarti harus melakukan disiplin yang dimana disiplin itu bisa memberikan positif buat siswa kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bisa berpendapat tentang hukuman. Silahkan Bu Laila. Kalau saya kurang setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Saya lebih setujunya itu lebih ke konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati antara guru dan siswa. Kalau hukuman itu kan biasanya bersifat hanya satu pihak. Jadi gurunya aja yang memberikan punishment, tanpa mungkin siswanya memang sudah setuju atau enggak sih diberikan hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati sebelum KBM, mungkin misalnya ini konsekuensinya kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kita sepakati bersama untuk apa gitu. Jadi kalau itu terjadi, kemungkinan besar pendisiplinan itu mudah didapatkan gitu. Tapi kalau misalnya punishment atau hukuman, saya rasa malah menimbulkan si siswanya ini hanya kayak ya itu nggak lebih nggak terima seperti itu. Ya baik Bu Laila. Jadi menurut Bu Laila bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu menggunakan konsekuensi. Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut mengenai konsekuensi, hukuman dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep utama dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti konsep utama ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentunya Bapak Ibu guru pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru di sini menerapkan yang mana?
pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Pada siswa, oke. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila yang akan diwujudkan, yang pertama ada beriman dan bertakwa, kebinekaan global. Kebinekaan global di sini adalah kebudayaan seperti itu ya, suku seperti itu, saling menghargai antar suku. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya bergotong royong membersihkan kelas atau lingkungan sekolah, tetapi bergotong royong berkolaborasi, bekerja sama dalam proses pembelajaran. Kemudian menciptakan siswa yang kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini adalah wujud profil pelajar Pancasila yang harapannya Bapak Ibu Guru bisa mewujudkan siswa kita seperti ini. Sebenarnya ini PR buat saya pribadi juga, masih belajar sampai saat ini. PR buat kita semua sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mewujudkan siswa-siswa kita yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghukum kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Arti ketidaknyamanan sebenarnya disiplin ini adalah belajar ya, belajar bagaimana kita mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Tetapi dengan disiplin ini kadang siswa itu merasa tidak nyaman atau tertekan. Nah, hal itu jadi tanda tanya buat kita. Bagaimana kita menerapkan disiplin di sekolah? Kok siswa kita merasa tidak nyaman? Nah, ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Nah, artinya di sini adalah mereka melakukan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan itu dilakukan dari dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri, bukan motivasi dari Bapak Ibu gurunya. Misal, saya turun ke sekolah tepat waktu, harapannya saya dipuji Bu Guru. Itu faktor ekstrinsik, bukan dia emang dari dirinya sendiri dia melakukan itu, ya. Atau dia mengerjakan PR tepat waktu, pengen dapat hadiah dari Bu Guru. Nah, itu juga faktor ekstrinsik. Jadi harapan siswa kita bisa melakukan disiplin positif ini karena kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya PR juga buat kita. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu, seperti ada reward atau ada hukuman ketika dia melanggar kedisiplinan, dia dihukum seperti itu. Next, yang perlu kita sadari bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan. Yang pertama adalah bahwa manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Ya, manusia butuh untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, manusia butuh kasih sayang dan merasa diterima. Juga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum.
Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, jadi harapannya kita adalah murid kita bisa menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Oke, ini ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini sangat mengena sekali bahwa bagaimana kita seorang pendidik itu sebenarnya agak sulit juga untuk menyadarkan siswa secara menimbulkan motivasi intrinsiknya untuk menerapkan disiplin yang sudah kita buat di sekolah. Ini PR semuanya buat Bapak Ibu guru termasuk saya. Ya, oke, next. Masih semangat ya? Oke, selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi di sini ada hukuman dan penghargaan itu termasuk identitas gagal. Karena apa? Karena dia akan berdampak negatif yang seperti Pak Suharmaji katakan tadi, bahwa hukuman itu dapat menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa nggak Bapak Ibu? Memaksa, ya kan? Jadi misalnya dia tidak ikut upacara, dia harus lari lapangan, mau nggak mau dia harus lari dan harus melakukan. Jadi memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena adanya hukuman, jadi murid tidak mau jujur, ya. Murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya sering saya lakukan. Ternyata itu juga berdampak negatif, Bapak Ibu. Nah, penghargaan di sini tidak efektif. Yang pertama tidak efektif. Kenapa? Karena siswa melakukan sesuatu melakukan sesuatu yang kita inginkan itu karena penghargaan dari kita atau reward dari kita, bukan karena dirinya sendiri. Seperti itu. Ketika siswa itu gagal, dia akan merasa kecewa, ya. Nah, ketika kecewa, dia nggak semangat lagi, nggak akan melakukan kerja keras lagi untuk meraih apa yang saya harapkan, seperti itu, ya. Jadi itu tidak efektif untuk memberikan penghargaan. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Jadi dengan adanya penghargaan itu juga ternyata bisa membuat iri antar teman. Kok itu terus sih yang dapat, yang seperti itu. Ya, jadi itu bisa menimbulkan sifat iri, jadi sifat yang negatif. Mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas, Bapak Ibu? Ya, tadi kan ada bilang, ya kok itu terus sih, gitu kan. Akhirnya anak-anak yang aslinya rajin itu jadi kayak nggak pede gitu. Ntar aku berusaha setengah mati kok, tapi dia terus sih yang diinikan. Nah, itu artinya kreativitas dia itu tiba-tiba langsung mati. Iya. Oke, jadi dengan penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas ya Bapak Ibu. Jadi dampaknya negatif juga buat siswa kita. Kemudian menciptakan persaingan di kelas, tentu ya, merampas hak dalam menghargai dirinya. Oke, jadi ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, tadi Bu Laila mengatakan di situ adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini Bu Laila bersifat netral ya teman-teman, netral. Artinya netral. Kemudian karena dia penguatannya jangka pendek. Penguatan jangka pendek artinya ketika kita memberikan hukuman itu dampaknya adalah jangka panjang, ya nggak Bapak Ibu? Nah, dia akan membekas sampai dia tua kalau dia pernah dihukum.
Misalnya si Adi mencoret buku temannya, maka konsekuensinya ibu guru mengatakan kalau mencoret buku teman maka dia harus mengganti buku teman tersebut. Nah, artinya di situ siswa masih dibantu oleh bu guru, bukan dari sadaran sendiri. Ketika mencoret, aku minta maaf dan aku mengganti sendiri. Itu ya, itu konsekuensi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi konsekuensi ini perlu kita monitoring, kita tanya siswa kita apakah sudah mengganti buku temannya yang tadi coret seperti itu. Terus kita monitoring. Stimulus, respon. Nah, stimulus yang dikatakan stimulus itu seperti ini yang tadi saya katakan, bahwa si Adi kamu harus mengganti buku temanmu, itu stimulus. Kemudian Adi merespon, baik Bu, itu termasuk stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Tentu ya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia tidak ada waktu karena sudah Bapak Ibu guru ingatkan bahwa ketika mengganggu teman atau membuli teman, dia harus ada konsekuensinya. Seperti mencoret buku teman, ada konsekuensinya. Jadi dia tidak punya merenungi kesalahan. Ketika aku melakukan kesalahan, aku harus minta maaf kepadanya, seperti itu, ya. Nah, restitusi. Sekarang restitusi ini adalah ilmu baru ya Bapak Ibu yang sudah pernah saya pelajari di modul 1.4 yaitu budaya positif untuk menangani atau mendisiplinkan siswa dengan restitusi. Ini adalah ilmu baru. Nah, restitusi ini adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus memecahkan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini artinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika murid terlambat, dia bertanggung jawab dengan keterlambatan itu gimana caranya. Nah, Bapak Ibu menanyakan, nah, bahwa yang pernah melakukan itu tidak hanya dirinya, tapi ada orang lain yang juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kemudian menanyakan apakah perbuatannya dia itu baik atau benar. Nah, kemudian siswa memberikan alasannya. Nah, alasannya apa? Kemudian siswa juga yang memecahkan masalahnya. Masalahnya ketika dia melakukan kesalahan, bagaimana dia cara memperbaikinya. Seperti itu. Oke? Lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, jadi pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan dari restitusi bagaimana siswa itu bisa kembali ke kelompoknya mereka. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar. Ketika dia melakukan kesalahan, dia belajar untuk memperbaikinya. Dari kesalahan, memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, bukan kita masa kamu harus besok harus turun tepat waktu, tapi enggak, kita kasih tawaran. Misalnya waktu itu perlu nggak buat kamu, gitu. Ketika dia perlu, nah bagaimana kamu untuk memperbaiki itu supaya tepat waktu, seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi. Next, Pak. Nah, ini ada perbedaan ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, contoh kasusnya di sini adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi hukuman, contoh hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi,
Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari sebelum kita melakukan restitusi, itu kita membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Ya. Nanti saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Next. Nah, ini ada tugas ya. Kita diskusi bareng, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk tindakan dulu, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo. Apa? Hukuman. Ya, jadi ini hukuman ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh nih kita yang sering menghukum siswa suruh mencatat sampai 100 kali, 1000 kali, itu tidak boleh ternyata. Itu termasuk hukuman. Kalau terlambat apa dong? Konsekuensinya kalau terlambat apa? Ya, nanti dijelaskan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena kalau hukuman itu mana itu semua bisa. Dari bawah bunga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Mungkin tidak mengenakan. Ketinggalan tidak ini. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi dia nggak pakai sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau hukuman? Ya. Ini mirip-mirip lah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jelas kalau hukuman dan Sudah paham ya Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut. Kunci jawabannya. Kunci jawaban. Nah, yang terakhir konsekuensi tuh salah. Yang baru itu salah. Basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Bukan ada pelajaran Konsekuensi itu. Ya, itu Kak Ari bisa menjawab. Ayo, Ari. Guru PJOK. Ya, silakan Saya lanjut. pikirnya mau hukuman. Nah, Pak jawab Ari. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Ya, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol di sini kira-kira Bapak Ibu sering berada di mana? Kita sering ada di mana Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang sering ya dilakukan ya. Semua pernah dilakukan. Oke. Next. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini contoh ya Bapak Ibu, dia tidak menggunakan atribut saat upacara. Nah, penghukum di sini orang yang tipenya penghukum yaitu
patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, yaitu menghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi anak ini merasa bersalah bahwa Bu Guru kecewa, ya, buat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Oh iya, itu teman. Nah, sering ya. Kemudian sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini pemantau. Kemudian manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu manajer. Nah, untuk posisi kontrol ini Bapak Ibu kita hilangkan sebagai rasa penghukum, membuat rasa bersalah. Mungkin yang bisa kita perbaiki saat ini bahwa kita harus belajar untuk menjadi manajer untuk menyelesaikan permasalahan atau kurangnya disiplin siswa. Jadi kita posisi guru di sini alangkah baiknya sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum karena sudah sering kita lakukan ya, sudah membudaya lah di sekolah kita. Jadi itu perlu proses juga untuk memperbaiki. Untuk kedepannya mungkin kita bisa belajar sebagai manajer. Oke, next. Di sini ada contoh restitusi ya Bapak Ibu. Di sini panjang nih kasusnya deh. Jadi Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Nah, Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Next. Nah, jadi pertanyaannya dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman sebagai penghukum, sebagai atau pemantau, atau manajer, atau teman, atau apa? Sebagai penghukum. Apa Pak Agus? Kalau pemantau, apa indikatornya yang dicerita tadi di atas? Yang menegaskan bahwa dia pemantau. Ya, yang pertama dia saat itu ditanya-tanya dulu, kemudian dia menjelaskan peraturan sekolah, kemudian menjelaskan konsekuensi. Yang menjelaskan konsekuensi yang di mana Pak ya? Ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya, segera buka. Segera buka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Yang terakhir. Ya. Kalau Bu Dona sebagai penghukum, apa indikatornya Bu? Kalau saya sih mungkin kalau sebagai penghukum itu kan artinya dia mungkin nggak secara langsung memberikan hukuman, tapi dari kata-kata Pak Lukman itu kalau saya jadi Sabrina gitu kan, saya jadi merasa kamu salah. Itu yang bahasa seolah menekankan bahwa sudah terlambat, kok kayaknya nggak ada kayak kesempatan Sabrina untuk ya gitu. Itu sih yang poin dari kasus itu. Jadi dalam kasus di atas, jika posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum, ya. Tadi indikatornya bahwa yang dia disuruh lepas sepatu tadi, itu
itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan atau pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Ada yang bisa Bapak Ibu membuat pertanyaan selalu kita menjadi manajer? Silakan Pak. Ya. Pertama pada Sabrina, jangan diulangi lagi keterlambatannya untuk bangun itu, karena kan dia akhirnya kan berangkat ke sekolah tak bisa. Makanya kita sebagai manajer harus mengingat, anakku, kalau kamu mau tidur minimal jadwal pelajaran sama isu itu seragam apa disiapkan. Jadi kalau kalian itu bangun kesiangan, yang akan diambil itu pasti akan betul. Kita kalau sebagai manajer. Jadi mengingatkan, tapi untuk seperti itu kita menganalisa, makanya kan setiap anak itu kan keterlambatan kita kan nggak menganalisa, udah kamu gitu. Kita nggak menganalisa dulu, karena kadang anak itu mengatakan ibunya di rumah sakit, dia nggak tahu terus buat untuk atau yang disuruh belanja, dia makanya pertama kalau kita pertama dianalisa dulu, terus yang kedua kita ngasih kebijaksanaan seperti itu. Kalau mau tidur malam dilihat jadwal sama ngasih. Ya bagus ya Pak Sabrina. Ada yang lain Bapak Ibu? Kira-kira pertanyaan apa yang kita berikan ke Sabrina setelah kita posisinya di manajer? Oh Bu Fatimah, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya sebagai manajer di sini, saya menanyakan ke Sabrina terlebih dahulu, kenapa nak kamu terlambat? Saya terlambat itu karena terlambat bangun. Nah, kenapa kamu menggunakan sepatu hitam? Menggunakan sepatu bukan warna hitam, sedangkan kamu tahu kan hari ini harusnya sepatu hitam. Karena terlambat itu, misalnya, ya, jawabannya. Ya, kalau kamu tidak mau, ini sering saya terapkan sama anak-anak, karena dia mengatakan nih, salah bawa buku Bu, ya, tidak ada seragam Bu karena tidak seragam Bu karena terlambat, atau mengatakan baju saya kotor. Ini saya sarankan supaya kamu itu tetap seragam setiap hari, kamu jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, ya, baik itu sepatunya, celananya atau bajunya, supaya tidak terlambat. Dan peralatan sekolah sebelum kamu tidur, kamu harus masukkan ke dalam tas yang kamu bawa besok. Yakin sekalipun kamu terlambat bangun tidur, yakin buku atau peralatan alat tulis menulis tidak akan ketinggalan. Bagus ya Bu Fatimah ya. Jadi kita menganalisa dulu kenapa siswa kita bisa terlambat. Jadi saya contohkan ya bagaimana membuat pertanyaan. Jadi di restitusi itu saya bertanya, kalau saya sebagai posisi manajer, Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan yang ada di sekolah kita? Kayak gitu. Pasti dia menjawab, iya Bu, seperti itu. Nah, jika kamu mengetahui kenapa kamu menggunakan sepatu bukan berwarna hitam, gitu kan? Nanti dia ada alasannya, dia memberikan alasan. Nah, ketika dia sudah menyampaikan alasan, kita tanya kembali ke dia, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu itu, seperti itu. Jadi kita suruh anak itu menyelesaikan atau membuat solusi buat dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita coba praktekkan. Next Pak. Nah di sini sebelum kita merestitusi tadi, yang wajib kita buat adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Pak? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Melindungi keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat Supaya tidak kena COVID. Karena kita yakin itu adalah salah satu usaha. ya. Jadi dari peraturan tersebut ada untuk kesehatan, untuk keselamatan. Keselamatan
keyakinan ya Bapak Ibu. Jadi keselamatan dan kesehatan itu yang dinamakan keyakinan. Nah kalau contohnya di kelas misalnya kita membuat peraturan siswa dilarang terlambat seperti itu. Alasannya kenapa? Supaya dia disiplin. Jadi disiplin itulah yang dimaksudkan dengan keyakinan kelas. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Next. Nah, ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 3 multimedia. Yang saya lakukan adalah saya bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama saya berdiskusi tentang peraturan. Jadi peraturan apa yang kita mau bangun di kelas? Budaya positif apa yang mau kita bangun di kelas? Seperti itu. Saya diskusi dulu, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, di situ siswa banyak yang misalnya dilarang berbicara ketika guru menjelaskan, dilarang membuli. Nah, itu termasuk keyakinan kelas yang bisa kita angkat atau nilai kebajikan yang bisa kita angkat. Apa ya Bapak Ibu? Dilarang membuli, ketika guru menjelaskan itu siswa dilarang berbicara, itu apa keyakinan kelasnya? Keyakinan itu kalau bully itu kan berarti siswa saling menghormati, saling menghargai. Jadi keyakinan kelas yang kita bisa buat adalah saling menghormati, menghargai sesama teman, sesama guru, antara murid dan guru seperti itu, ya. Kemudian setelah keyakinan kelas sudah terbentuk, siswa menempelkan keyakinan di kelas. Kemudian saya buat dalam bentuk banner. Nah, banner ini nanti akan saya letakkan di kelas. Nah, alangkah bagusnya sebenarnya keyakinan kelas ini dibentuk oleh wali kelas. Jadi siapapun guru yang mengajar, kita harus menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara wali kelas dan siswanya. Jadi nggak ada yang berbeda-beda. Kalau berbeda-beda, mapel ini keyakinannya ini, mapel lain keyakinannya ini, siswa yang bingung Bapak Ibu. Jadi emang kita harus bentuk dari wali kelasnya dulu. Ketika sudah terbentuk, guru yang lain mengikuti. Insya Allah bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar untuk supaya kedepannya lebih baik lagi lah. Next. Nah di sini ada 6 poin keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Yang pertama, siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah karena ini yang saya lihat sudah mulai menurun ya untuk yang poin kedua itu. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami bentuk bersama di kelas 12 multimedia. Oke, next. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, di sini yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Universal seperti umum tadi ya, disiplin atau tanggung jawab, saling menghargai. Menghargai itu kan banyak tadi ya, seperti tidak membuli, satu bicara yang lain mendengarkan. Itu salah satu pernyataan-pernyataan yang universal. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi buat keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 5 atau 6 cukup lah. Yang penting kita sama-sama meyakini, siswa kita juga meyakini dan bisa menerapkan di kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini saya belajar sebelum kita membuat budaya positif di sekolah, itu kita awali dari diri kita sendiri. Jadi saya di sini juga berbagi ke teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mengawali dari dirinya sendiri untuk merubah ya budaya-budaya yang negatif di kelas itu mungkin supaya lebih menjadi budaya yang positif. Ya, di sini
mari kita sama-sama belajar. Ketika kita setiap guru di sekolah ini sudah menerapkan keyakinan kelas, menerapkan budaya positif di kelas, insya Allah ketika kita membuat keyakinan sekolah itu mudah untuk siswa-siswa kita karena sudah terbiasa untuk melakukan atau menerapkan keyakinan di kelas. Oke, next. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi yang kita bahas tadi, restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tentang disiplin siswa. Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini contohnya yang bisa kita katakan kepada murid kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada murid untuk menstabilkan identitas. Ya, jadi murid tidak langsung terjas ketika kita restitusi gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita menanyakan kepada siswa kita untuk memvalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena dia sudah membuat keyakinan, kita tanyakan kepada siswa kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Next. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan, mungkin bisa ditayangkan. Assalamualaikum Bu. Ibu maaf ya Bu, saya telat. Tapi Ibu ya di ruangan. Oh iya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Sampai kemarin pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Aulia. Nah, menurut Aulia, perbuatan Aulia tadi benar atau salah? Salah Bu, karena saya udah telat dari sekolah. Kira-kira Aulia bisa nggak menceritakan alasannya kenapa Aulia bisa terlambat masuk sekolah? Karena semalam itu saya nonton film begadang, jadinya tidurnya lambat. Itu boleh-boleh saja sebagai hiburan, tapi kita sebagai pelajar harus tahu kewajiban kita, yaitu untuk mentaati aturan yang ada di sekolah. Kira-kira perbuatan Aulia tadi melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu, karena saya udah nggak disiplin. Kira-kira kita kemarin alasannya ya? Disiplin dan bertanggung jawab. Karena kedepannya Aulia akan memperbaiki kesalahannya apa ya? Saya akan disiplin manajemen waktu sih, biar tidak telat lagi. Terus, menurut Aulia, waktu itu penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Kedepannya Aulia akan menjadi orang seperti apa? Disiplin waktu, biar nggak melanggar peraturan sekolah lagi. Oke, kalau gitu Aulia bisa balik kelas ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke Bapak Bu, ini salah satu contoh untuk restitusi. Ini siswanya sering terlambat, ya. Kemudian ada satu lagi contoh Bapak Ibu. Fauzan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut Fauzan, perbuatan Fauzan tadi benar atau salah? Salah Bu, dikarenakan saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kira-kira Fauzan bisa nggak menceritakan ibu apa alasan Fauzan tidak dengan tugas yang ibu saja? Bermain melalui tapi kita harus tahu kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu harus bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas
diberikan oleh guru. Nah, sekarang kita belajar apakah kegiatan belajar itu adalah keyakinan kita. Menurut Fauzan, tanggung jawab itu perlu nggak? Nah, rencana Fauzan kedepannya untuk memperbaiki kesalahan apa yang bisa Fauzan lakukan? Itu sudah bagus. Nah, untuk kedepannya Fauzan akan menjadi orang seperti apa? Bagus ya. Nah, sekarang Fauzan bisa ini ada 2 contoh ya Bapak Ibu untuk melakukan restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, yaitu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi kita sebagai manajer, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Sebenarnya untuk standar kepribadian itu yang saya sering yang saya ketahui itu profesional, kemudian profesional, pedagogik, ya, yang sering kita ketahui. Nah, ternyata kita juga butuh yang namanya sosial, yang sosial ini yang sering saya abaikan sih sebenarnya. Nah, jadi saya sering untuk meningkatkan profesional saya, kemudian pedagogik saya, tetapi untuk sosial ini yang belum atau masih proses belajar sih, dan baru mengetahui ternyata kita seorang guru itu yang harus kita tingkatkan tidak hanya profesional kita atau pedagogi kita, ternyata ada sosial. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Selanjutnya mungkin kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kita sharing saja Bapak Ibu, berbagi pengalaman, berbagi informasi, sama-sama kita di sini belajar. Saya juga belajar masih. Oke Bu. Silakan. Pak Hari. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang telah Ibu sampaikan, terus terang menarik. Tadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Itu kalau bisa kita bedakan saja. Jadi kalau konsekuensi itu mengajarkan siswa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kalau dia numpahkan air di gelas, ya dia harus bertanggung jawab gimana membersihkan. Itu intinya. Tetapi kalau hukuman mengajarkan siswa bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan. Itu peraturan itu sudah dibuat, sudah nggak ada sangkut pautnya pada dirinya sebenarnya, sudah dibuat, iya. Tapi dia melanggar, itu namanya hukuman. Umpamanya dia nggak pakai tadi sepatu hitam, itu kan peraturannya memang sepatu hitam harusnya gitu. Kemudian dia melanggar itu, maka jadinya hukuman, gitu loh. Sedangkan kalau numpahkan, coret-coret bukunya teman, itu kan perbuatannya, maka itu dinamakan konsekuensi. Harus dia ganti karena konsekuensi apa yang dia perbuat. Tetapi kalau melanggar kayak tadi, bajunya kok enggak, waktunya pramuka enggak pakai pramuka, itu berarti hukuman karena dia melanggar peraturan. Itu yang pertama. Kemudian itu hanya tambahan aja. Kemudian untuk yang tadi Ibu mengatakan berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Pada dasarnya kita ini masih dikit-dikit mungkin di kelas itu ya. Kita kadang-kadang berpusat pada kita, kadang-kadang berpusat pada siswa. Dan kadang-kadang kita nggak ngerti. Terus terang aja,
masih kadang-kadang masih bingung bagaimana caranya student center itu kayak apa sih modelnya. Jangan-jangan malah kita nanti berpusat pada siswa, lama-lama kita dicap oleh siswa, ini guru nggak pernah ngajar. Ya, dicap pada orang, apa guru itu cuma duduk-duduk di depan, siswanya kerja sendiri, nggak pernah ngasih materi, nggak pernah. Nah, ya, itu karena berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada siswa dan berpusat pada guru itu yang gimana sih realnya itu? Kita sendiri kadang-kadang belum paham. Terang aja Bu. Ya. Kemudian tadi kepatuhan dan hukuman sudah menjadi, kalau memang tadi kepatuhan memang seperti konsekuensi tadi memang begitu harus patuh ya, karena dia membuat kesalahan saat itu pada dirinya sendiri, kesalahannya itu ya melakukan kesalahan. Nah, sedangkan yang tadi kayak hukuman itu ya memang itu harus hukuman masuk ke dalam hukuman tadi. Mungkin itu untuk sementara. Oke teman-teman, kira-kira ada yang bisa menanggapi dari pernyataan Pak Hari mengenai hukuman dan konsekuensi yang masih ini ya, misalnya hukuman ini sudah istilahnya sudah membudaya di sekolah kita. Ya. Emang untuk melakukan sebuah perubahan, suatu hal yang baru itu perlu proses sebenarnya. Nggak bisa kita langsung menghilangkan itu jadi manajer semua, nggak bisa. Tapi kira-kira di sini ada teman-teman. Dan memang itu Bu, kalau dikatakan disiplin hukuman, kita pakai seragam itu siswa disuruh pakai seragam, itu sebenarnya hukuman Bu. Hukuman yang sudah diatur, disepakati bersama. Oleh sebab itu karena sudah disepakati bersama, tidak menjadi hukuman, tetapi menjadi peraturan disiplin. Sebenarnya itu juga nggak menyenangkan Bu. Yo, siswa disuruh pakai seragam, pakai sepatu, harus pakai hitam, itu nggak menyenangkan Bu sebenarnya. Tetapi karena itu sudah menjadi aturan bersama, ya wajib. Itu. Mungkin bedanya di situ kalau hukuman sama disiplin sama itu. Ya, baik. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nanggapin? Semua. Ya. Gimana aja? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, jadi kita akan diskusi Bapak Ibu ya pada saat ini. Terima kasih tadi Pak Hari sudah memberikan rangsangan stimulus buat kita semua tentang bagaimana menanggapi konsekuensi dan hukuman. Kalau yang saya tangkap begini Pak Ibu, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kartini tadi itu adalah beberapa pilihan yang bisa kita ambil untuk bisa mendapatkan tingkat kedisiplinan siswa. Salah satunya tadi adalah pertama kita menjelaskan hukuman, konsekuensi, kemudian ada ya restitusi, ada berapa tadi? Ada 5 atau 4 tadi? Ya, dan itu. Nah, itu salah satu langkah pilihan sebenarnya Pak. Jadi untuk saat ini langkah pilihan yang diambil di sekolah itu secara sistem, secara teknis itu adalah kita dengan adanya peraturan ada hukuman seperti itu. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan ketika ada siswa yang melanggar tentang sebuah peraturan yang ada, kita bisa menjalankan langkah-langkah yang selain atau selain hukuman. Ya, jadi maksudnya di situ mungkin ini Bu ya, lebih mengarah ke situ. Jadi ini sebenarnya hanya bagaimana pilihan teknis atau kebijakan yang kita ambil untuk menanggapi permasalahan siswa. Kalau kita bisa menangani atau menanggapi masalah siswa dengan sistem manajerial, keren, bagus banget. Berarti kita sukses, berhasil. Karena itu tingkatan yang paling tinggi menurut saya tadi. Tapi kalau memang kita tidak bisa mengatasi secara manajerial, kita hanya mengikuti peraturan sekolah, ya monggo, kita mengikuti peraturan hukum, ada peraturan, ada hukuman. Tapi sejatinya kalau kita bisa mengusahakan yang baik, ya kita sama-sama usahakan. Mungkin begitu tanggapan saya tadi Bu. Kemudian yang kedua, ya ini juga menjadi pertanyaan besar sebenarnya Pak buat saya juga. Tadi mau saya tanyakan bagaimana sih proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sadar tidak sadar, saya terkadang dalam pembelajaran itu melakukan keduanya juga, melakukan kedua-duanya. Saya nggak tahu kalau guru yang lain, tapi saya menyadari saya melakukan kadang-kadang berpusat pada guru,
kadang-kadang berpusat kepada siswa. Kenapa bisa disebut berpusat kepada guru? Kalau saya berpikirnya seperti ini Pak. Satu, karena saya kurang memahami bagaimana materi yang saya ajarkan. Tidak menutup kemungkinan itu pernah terjadi pada saya. Ya, ini materinya apa, yang saya jelaskan apa, ini kemana arahnya, siswa ngerti nggak ya? Saya seperti itu Bu, jujur seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi saya kurang persiapan dalam memberikan materi atau bagaimana menangkap pemahaman secara keseluruhan tentang materi yang saya bawakan. Akhirnya saya hanya menjelaskan berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh buku, hanya dari materi yang sudah saya tuliskan. Oke anak-anak, jadi nomor 1 ini, bla 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 ini, nomor 2 ini, bla 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 ini, nomor 3 ini. Paham nggak paham? Saya sudah menjelaskan. Menurut saya itu adalah pemusatan pada guru. Nah, yang kedua, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kalau menurut saya, berarti itu pembelajarannya siswa harus paham dengan apa yang kita sampaikan. 1. Kemudian kita mengerti bagaimana cara belajar siswa. 2. Kalau belajar siswa itu kan ada berbagai macam Bu ya. Ada auditori, kemudian ada kinestetik, ada visual, ada spasial visual, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, jadi kita dalam pembelajaran itu tidak menggunakan satu cara saja, dengan satu cara, tapi kita bagaimana bisa memikirkan anak-anak secara keseluruhan 31 di kelas ini paham secara keseluruhan, walaupun kenyataannya tidak mungkin. Tapi kita sudah mencoba berbagai cara untuk memahamkan, ya kalau nggak 31 mungkin 15-nya, mungkin 20-nya, mungkin walaupun nggak banyak, tapi kita berusaha untuk memahamkan siswa tentang pembelajaran yang kita ajarkan. Nah, mungkin itu Bu, menanggapi dari itu. Oke, terima kasih Pak Agus, tanggapannya bagus ya sebenarnya. Nah, untuk masalah hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya butuh proses kita untuk menuju ke manajerial, karena ini sudah membudaya di sekolah kita. Nah, untuk saya juga masih belajar sebenarnya. Nah, sebenarnya karena hukuman ini yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif, dampaknya itu sangat banyak negatifnya dan prosesnya itu jangka panjang buat siswa kita. Sebaiknya harapannya kita bisa menjadi ya manajerial untuk untuk membangun yang kita ingin bangun tuh karakter mereka. Ya, kan sedih banget gitu. Termasuk saya sendiri punya anak di rumah dan saya di sini juga belajar. Nah, bagaimana saya mendidik anak saya dengan tidak menghukum, karena dampaknya itu negatif banget buat anak saya gitu kan. Seperti itu sama dengan anak-anak kita di sekolah, karena itu prosesnya negatifnya jangka panjang. Sampai dia tua dia akan ingat itu, membekas dalam dirinya bahwa dia pernah dihukum. Ya, itu mematahkan rasa percaya dirinya dia, menjadi rendah diri seperti itu. Banyak negatifnya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pemahaman ini kepada Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar bagaimana kita untuk menjadi menjadi manajerial buat siswa-siswa kita. Ya. Kemudian untuk proses pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa, itu saya juga sama-sama belajar dalam mengikuti calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Saya juga banyak belajar untuk proses pembelajaran, ya, yang dimana kita seorang guru harus menuntun siswa, harus mencontohkan nilai-nilai kebajikan, kemudian ibaratkan kita menanam padi ya Pak ya. Kemudian muridnya sebagai buahnya, seperti itu pasti belajar. Nah, kemudian untuk yang berpusat pada guru itu seperti model ceramah Pak Agus, Pak Hari dan teman-teman yang lain, itu mungkin sebagian guru kita masih seperti itu. Nah, di sini saya banyak belajar di guru penggerak ini, bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Jadi ketika pembelajaran itu teori, biasanya kita itu kan presentasi menggunakan slide PowerPoint gitu, menjelaskan ke siswa seperti itu kan. Nah, itu masih monoton, berpusat pada kita guru, ya nggak Bapak Ibu. Nah, sekarang saya rubah, jadi ketika pembelajaran teori saya bagi kelompok. Jadi kelompok ini bahas tentang bab ini, kelompok ini bahas bab ini, dan pokoknya saya bagi setiap kelompok
itu membahas bab pembelajaran kita. Nah, dari situ mereka belajar berdiskusi, berkolaborasi. Kemudian untuk presentasinya saya bebaskan mereka. Kamu mau infografis kah, pakai PowerPoint kah, atau pakai video, terserah kesukaannya mereka apa. Jadi kita tidak membatasi. Yang penting mereka bisa menampilkan, menjelaskan di depan. Ya. Yang kita bangun di situ banyak ya Bapak Ibu, dia bisa percaya diri, bisa berkolaborasi antar teman, bernalar kritis, dia berpikir seperti itu. Itu yang saya terapkan ketika saya pembelajaran teori bukan proyek. Seperti itu. Karena waktu kita sudah habis, mungkin Pak Ari bisa closing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyimak pemaparan materi dari Bu Kartini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Bukan hanya kita memahami, tapi bisa kita terapkan bersama-sama. Demikian, apabila kami ada salahnya kami minta maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariono untuk di SMK Negeri 5 Samarinda sebagai kepala sekolah. Tanggapan tentang budaya kerja atau budaya positif di SMK 5, terutama untuk bagian attitudes atau perilaku, itu sangat penting karena di dalam proses kita belajar untuk memberikan bimbingan terhadap anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita, itu sangat diperlukan. Yang pertama, bahwa harus dilakukan oleh guru. Kemudian setelah itu siswa-siswa kita untuk diarahkan sesuai dengan attitude atau etika yang ada. Nah, budaya positif ini harus berantai. Maksudnya baik Bapak Ibu guru terhadap sesama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru terhadap siswa-siswa kita, itu harus sejalan semuanya. Sehingga di dalam proses pembelajaran selama pagi sampai sore, maka anak-anak itu mempunyai attitude yang baik. Ini harus dikembangkan, dan saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Ibu guru yang ikut di dalam guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi wadah, saling mengingatkan, saling membimbing, saling mengarahkan di antara warga sekolah SMK Negeri 5 Samarinda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Setiaji, guru produktif jurusan keperawatan sosial, berkaitan dengan kegiatan sharing positif kemarin yang kita ikuti. Sangat bermanfaat sekali, dan kita merasakan bahwa selama ini ketika kita menghadapi anak itu bukan diberikan hukuman. Yang benar itu adalah kita menjadi seseorang yang manajerial. Jadi kita mengetahui bagaimana alasan anak tersebut, apakah dia merasa bahwa dirinya bersalah, dan bagaimana penyelesaian akhir yang nantinya juga akan diputuskan oleh siswa. Dengan begitu, siswa akan menjadi lebih baik, tidak trauma, dan akan bisa mengatasi masalahnya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.